Laporan kegiatan 1, pengenalan, penggunaan, dan pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Ada beberapa alat dan bahan yang ada di laboratorium. Yang pertama, ada mikroskop cahaya yang berfungsi untuk mendapatkan gambaran lebih detail dan besar untuk objek-objek kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung. Yang kedua, ada mikroskop stereo yang digunakan untuk aplikasi industri jam tangan dan untuk bedah mikro. Yang ketiga, ada beaker glass yang berfungsi untuk mencampur zat atau larutan, untuk menyimpan zat atau larutan, dan untuk memindahkan zat atau larutan. Yang keempat, ada tabung Erlenmeyer yang berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan zat atau larutan. Yang kelima, ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur larutan yang akan direaksikan. Yang keenam, ada labu ukur yang berfungsi sebagai wadah larutan yang sudah diukur di gelas ukur. Yang ketujuh, ada cawan Petri yang berfungsi sebagai tempat persediaan dalam perkembangbiakan bakteri atau mikroba. Yang kedelapan, ada tripod yang berfungsi untuk menyangga kawat kasa. Yang kesembilan, ada respirometer yang berfungsi untuk mengukur laju pernafasan. Yang kesepuluh, ada plat tetes yang berfungsi untuk menguji kandungan pada makanan. 11. Jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam benda, luar benda, dan kedalaman benda. Yang ke-12, tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan bahan tertentu. 13. Ada mortar dan pistil yang berfungsi untuk menghaluskan bahan praktikum. Yang ke-14, ada spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan praktikum yang padat atau semi padat untuk mengaduk makanan. Yang ke-15, ada torso manusia yang berfungsi untuk memudahkan mendeskripsikan dengan jelas nama, bentuk, dan letak organ-organ tubuh manusia karena bagian tersebut dapat dipisah. Yang ke-16, ada kaca benda yang berfungsi sebagai wadah benda mikroskopis. 17. Ada kaca penutup yang berfungsi untuk menutup benda yang diletakkan pada kaca benda. Yang ke-18, ada pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan cairan ke wadah lain. 19. Ada kasa yang berfungsi untuk menyalurkan dan menahan panas dari lampu spiritus. Yang ke-20, ada gelas arloji yang berfungsi untuk menampung padatan yang digunakan untuk praktikum atau untuk menimbang zat padat. Yang ke-21, ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu tergantung jenis termometernya. Yang ke-22, ada lampu spiritus yang berfungsi sebagai pemanas. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam laboratorium. Yang pertama, ada simbol eksplosif yang berfungsi sebagai tanda bahwa bahan tersebut adalah bahan yang mudah meledak yang disebabkan karena benturan, pemanasan, pukulan, gerakan, dan reaksi dengan bahan kimia. Yang kedua, ada oxidizing yang berfungsi menjelaskan bahwa bahan kimia yang mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Yang ketiga, ada flammable yang menjelaskan bahwa bahan mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dibedakan menjadi dua, yaitu extremely flammable yang menjelaskan bahwa amat sangat mudah terbakar dan highly flammable yaitu sangat mudah terbakar. Yang keempat, ada simbol toksik yaitu menjelaskan bahwa bahan kimia memiliki sifat yang beracun. Yang kelima, ada korosif yang menjelaskan bahwa bahan kimia bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Yang keenam, ada harmful XN yang menjelaskan bahwa resiko kesehatan jika masuk melalui pernafasan atau inhalasi, melalui mulut atau ingestion, dan melalui kontak kulit. Yang ketujuh, ada iritan XI
yang menjelaskan bahwa resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Yang kedelapan ada dangerous for the environment, yang menjelaskan bahwa bahayanya suatu bahan jika dilepaskan ke lingkungan dapat mempengaruhi suatu ekosistem bahkan merusaknya. Kegiatan 2, morfologi dan perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi 2, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu A. Memiliki sistem akar serabut. B. Susunan tulang daun sejajar dan melengkung, tetapi ada juga yang menjadi dan menyirip, misalnya daun pisang menyirip dan daun siwalan yang menjari. C. Bijinya terdiri dari 1 keping biji. D. Batang tidak berkambium. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yaitu A. Memiliki sistem akar tunggang. B. Susunan tulang daun menyirip dan menjari. Ada juga yang melengkung seperti sirih. C. Bijinya terdiri dari 2 keping biji. Dan D. Batang memiliki kambium sehingga dapat membesar. Yang selanjutnya yaitu mengenai organ-organ pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki bunga yang berfungsi sebagai alat reproduksi bagi tumbuhan. Yang kedua, daun yang berfungsi sebagai alat pernafasan atau respirasi, juga untuk fotosintesis. Yang ketiga, buah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Yang keempat, batang yang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri, sebagai sarana lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Yang kelima, akar yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah, serta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan dikotil yaitu bayam, tomat, terong, cabai, dan pepaya. Sedangkan jenis-jenis tumbuhan monokotil yaitu jagung, padi, kunyit, lengkuas, singkong, dan pisang. Laporan kegiatan 3, morfologi, menggolongkan, dan daur hidup hewan. Hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu mamalia, unggas, burung, ikan, dan reptil. Sedangkan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti sikon, spongia, ubur-ubur, karang, udang, kepiting, dan bintang laut. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Vivipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ovipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah unggas, cicak, burung, dan ikan. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kambing, dan mamalia lain. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu ikan pari. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di air dan darat. Adapun hewan yang hidup di darat yaitu ada sapi, kambing, kerbau, ayam, dan bebek. Hewan yang hidup di air ada ikan. Sedangkan hewan yang hidup di air dan di darat ada katak dan juga ular. Berdasarkan metamorfosisnya, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu
belalang, jangkrik, dan kecoa. Laporan kegiatan 5, makanan, sistem pencernaan, dan indera perasa. Makanan terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, vitamin C, protein, dan zat gizi lainnya. Makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya adalah nasi, roti tawar, laos, kencur, dan jahe. Sedangkan makanan yang mengandung lemak adalah susu, telur. Dan makanan yang mengandung vitamin C adalah nanas, jeruk nipis, tomat, vitamin, dan minuman yang mengandung vitamin C. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mulut sebagai tempat masuknya makanan dan air. Kerongkongan sebagai saluran penghubung dari mulut atau tenggorokan ke lambung. Lambung berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna makanan yang ditelan. Usus halus berfungsi untuk mengubah maltosa, laktosa menjadi glukosa. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan vitamin, memproduksi antibodi, dan membentuk tinja. Anus sebagai tempat saluran untuk mengeluarkan tinja. Indera perasa pada manusia yaitu lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Yang keempat, membantu menelan. Adapun daerah rasa pada lidah. Ujung lidah dapat merasakan rasa manis. Samping kanan dan kiri lidah dapat merasakan asam dan asin. Dan bagian pangkal lidah dapat merasakan rasa pahit. Laporan kegiatan 6, sistem pernafasan dan indera penciuman. Pernafasan adalah proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Untuk menjalankan pernafasan, paru-paru tidak bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan organ-organ lainnya, yaitu 1. Rongga hidung, yang berfungsi sebagai jalan masuknya oksigen sekaligus jalan keluarnya udara sisa pernafasan atau karbon dioksida dan uap air. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan menyesuaikan suhu serta kelembabannya. Yang kedua, batang tenggorokan atau trakea yang berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan rongga paru-paru. Pada ujung tenggorokan terdapat faring yang merupakan katup pembatas antara saluran pernafasan atau trakea dengan kerongkongan. Batang tenggorokan bercabang dan masing-masing cabang berakhir di paru-paru. Cabang ini dinamakan bronkus. Yang ketiga, laring, yang terdapat pita suara yang bergetar saat kita sedang berbicara. Yang keempat, ada paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung halus yang dinamakan alveolus yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernafasan ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses inspirasi yaitu bila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, akibatnya tulang rusuk akan terangkat. Kontraksi otot antar tulang rusuk diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Kontraksi kedua otot tersebut menyebabkan rongga dada menjadi besar. Rongga dada membesar tetapi tekanan udara di dalamnya justru menjadi berkurang. Proses ekspirasi. Bila otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi, maka tulang rusuk akan turun. Relaksasi otot antar tulang rusuk diikuti oleh relaksasinya atau diafragma. Relaksasi kedua otot tersebut menyebabkan rongga dada mengecil. Bila rongga dada mengecil, maka tekanan udara di dalamnya justru menjadi besar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru akan menghembuskan nafas. Dalam percobaan menggunakan jangkrik dan kecamba dapat disimpulkan bahwa semakin banyak udara yang ada di dalam botol, maka jalannya zat warna semakin cepat, dan waktu yang diperlukan untuk jalannya zat warna juga akan semakin cepat.